Halo semuanya, jumpa lagi bersama kakak. Perkenalkan, nama saya itu Darwita Manalu MPM 13. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di video kali ini kita akan belajar model pembelajaran terpadu, yaitu model WET. Nah, apa sih itu model pembelajaran terpadu? Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Nah, apa sih itu model WET? Nah, model WET adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pengembangan model WET ini dilakukan dengan menentukan tema yang sama atau hampir sama dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran. Dalam menentukan tema pembelajaran, guru dapat menentukan bersama-sama dengan guru lainnya atau dengan siswa. Tema-tema yang ditentukan dikembangkan menjadi sub-sub tema yang kemudian dikembangkan lagi menjadi kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Di sini saya juga akan membagikan beberapa karakteristik model WET. Yang pertama adalah siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Yang ketiga, fokus tema berkaitan dengan hidup siswa ya. Yang keempat, menyajikan konsep dari mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, prinsip belajar sambil bermain. Nah, sekarang penggunaan model WET itu adalah yang pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Kemudian, mengidentifikasi tema dan subtema. Kemudian, mengidentifikasi indikator. Kemudian, menentukan kegiatan. Terus menyusun rencana kegiatan mingguan dan menyusun rencana kegiatan harian. Nah, di sini ada kelebihan model WET. Adanya penentuan tema yang sesuai dengan minat peserta didik akan menimbulkan motivasi belajar terhadap peserta didik. Lebih mudah dilakukan oleh guru yang kurang berpengalaman. Penggunaan pendekatan tematik dalam proses pembelajaran akan lebih memotivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi kemudahan bagi peserta didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Nah, selanjutnya ada juga kekurangan dari model WET. Nah, dalam menentukan tema yang memiliki keterhubungan, guru dituntut memiliki kejelian yang lebih, karena dalam hal ini termasuk pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep, dan model ini cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Oke, sekarang kita akan masuk dalam langkah-langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model WET atau jaring laba-laba. Yang pertama adalah mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat adalah menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima adalah menyusun rencana kegiatan mingguan, dan yang keenam adalah menyusun rencana kegiatan harian. Nah, di sini ada kesimpulannya nih, saya akan bacakannya ya. Jadi, kesimpulannya adalah pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intramata pelajaran
maupun antar mata pelajaran yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu. Misalnya, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN dipadukan menjadi satu sehingga tercipta satu pokok pembelajaran atau tema. Maka dari itu, dengan adanya metode ini, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Oke, sekian dari pemaparan saya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.